Tapi bukan semua. Kalau sudah kebenaran yang menghasilkan, menciptakan peradaban bangsa, dia tidak boleh lagi berbasa-basi. Nggak ada basa-basi dalam ilmu pengetahuan. Nggak ada basa-basi ya. Kalau misalnya 5 ya 5. 5 kali 5, 25. 25. Titik. Bukan 30. Bukan 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel TV Masumi. Saya Mizan, biasa dipanggil Kang Mizan. Pemirsa, kita masalah universitas, terutama universitas terbesar di Indonesia, salah satu yang terbesar, Universitas Gadjah Mada ini banyak hal yang menerpanya ya, masalah plagiarisme dan ijazah palsu ya. Dan ini perlu kita pertanyakan, apakah Universitas Gadjah Mada ini bisa mempertahankan integritasnya ya atau tidak ya, dalam banyak hal, terutama dalam kaitannya dengan polemik ijazah palsu ya Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Sudah hadir di studio Masumi ya, narasumber yang tidak asing lagi, yaitu Dr. Wazri Afifi ya, mantan pengurus ISMI USA, mantan Presiden Persatuan Mahasiswa Sedunia USA, mantan Presiden MSU USA, dosen dalam luar negeri. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kira-kira UGM ini kita bela sungkawa ini mau kemana kira-kira? Ya betul Pak, kita bela sungkawa. Dan kita sangat sedih. Karena di mana-mana di dunia ini yang menjadikan mendapat jalan kebenaran dari perguruan tinggi. Betul, itu penting sekali itu. Perguruan lah tinggi yang membawa lampu dalam kegelapan. Betul. Bukan perguruan tinggi, bukan mempertahankan kegelapan. Betul. Ini Pak, ya seperti yang apa yang terjadi di dalam masalah sekarang ini Pak. Bangsa kita ini penuh dengan pertanyaan. Tidak satu pun ada jawaban yang meyakinkan. Kenapa? Karena sampai hari ini UGM masih diam. Semua orang sudah mengatakan berapa ahli telah mengundurkan ilmunya. Dan ahli itu pun diperkarakan. UGM masih diam. Ini Pak, ini yang kita sedihkan. Sebenarnya laporan gugat menggugat tidak akan ada. Kalau UGM-nya bicara. Dan berbicaranya out of box. Dia berbicara seperti Nabi Sulaiman. Sehingga apa yang dikatakannya itu membuat semua orang percaya. Semua. Semut pun percaya. Semut pun percaya. Sekarang apa yang keluar dari UGM itu ya jauh dari cara Nabi Sulaiman. Apa yang diucapkannya itu sulit dipercaya, atau jangan-jangan orang tidak percaya karena merasa UGM itu di bawah kendali kekuasaan. Jadi bukan universitas ya. Kalau universitas itu terlepas dari kendali kekuasaan. Nah, gimana tuh? Di universitas perguruan tinggi betul ada basa-basi. Betul. Tapi bukan semua. Kalau sudah kebenaran yang menghasilkan, menciptakan peradaban bangsa, dia tidak boleh lagi berbasa-basi. Nggak ada basa-basi dalam ilmu pengetahuan. Nggak ada basa-basi ya. Kalau misalnya 5 ya 5. 5 kali 5, 25. 25. Titik. Bukan 30. Bukan 30, bukan 25 Makanya kabul. simbol dari Harvard itu veritas. Sangat absah, sangat sahih ya. Sangat sahih. Kalau perguruan tinggi, walaupun melawan negara, tapi dia benar, dia tetap bertahan. Itulah kalau mau maju ya. Kalau negara itu maju.
Jadi kalau perguruan tingginya aja tunduk dengan kekuasaan, ya susah negaranya mau maju. Kita maunya ada institusi yang tempat mengadu, Pak. Iya, itu. Salah satunya institusi tempat mengadu, perguruan tinggi. Betul, itu ya. Siapakah perguruan tinggi itu? Yang paling utama, rektor. Iya. Rektor harus berkata apa adanya. Betul. Tidak ada basa-basi. Iya. Demi pangkat, aku bersendiwara. Nah, itu bukan rektor. Bukan rektor namanya, itu rektur. Ya mungkin rektur. Rektur konduktur. Bahasa lama. Iya, konduktur, tukang ngumpulin uang konduktur itu kan. Itu Pak. Jadi kita harap sekarang nih. UGM bicara. Iya. Dia pasti tahu. Iya. Kalau dia sudah memberikan skripsi, terus di skripsi itu ada yang mengatakan salah, akui salah. Jangan lagi berdiam juga. Iya, dia harus berbicara sebenarnya. Berbicara sebenarnya. Kalau ijazahnya palsu, katakan palsu. Ya, kalau asli dikatakan asli. Dengan narasi, pembuktian dan lain-lain yang out of box. Ya, seperti Nabi Sulaiman. Sehingga semua orang percaya. Kita takut, Pak. 5 ahli ini. Pejuang-pejuang yang bisa mengorbankan jiwanya, masukkan ke penjara. Nah, apa jadinya negeri ini, Pak? Nah, ini ini jadi masalah. Oleh sebab itu, kita harap UGM bicara. Iya, karena kalau orang 5 ini dipenjarakan, publik merasa itu kekuasaan, bukan keadilan. Iya. Bagaimana jadinya bangsa ini, Pak? Kalau ahlinya dijebloskan ke penjara, yang tinggal adalah tukang sandiwara. Tukang sandiwara. Yang orang masuk gorong untuk pencitraan. Ini, Pak, ini masalah. Jadi kalau kita UGM menyayangi bangsa ini, bicaralah. Sebelum yang 5 orang ini dimasukkan ke penjara. Betul. Kalau boleh dipilih, Pak, saya akan ganti mereka untuk ditembak mati. Supaya ahli jangan dibuang. Saya kan orang tidak ahli. Lebih baik dilenyapkan, tidak masalah. Tapi seperti orang ahli-ahli saintis ini dimasukkan ke penjara, negara rugi. Sangat rugi, betul. Generasi yang akan datang terancam. Iya, daripada saintis dimasukkan penjara, lebih baik Pak Waziri ditembak. Ya, tidak masalah. Enggak masalah. Karena negara bangsa tidak rugi. Tidak rugi. Kalau saya hilang, tidak rugi bangsa ini. Rugi. Kalau Roy Suryo dan Rismo Yanipar dan teman-temannya itu hilang, negara rugi, betul rugi. Sangat rugi. Oleh sebab itu, UGM bicara. Selamatkan ahli-ahli di negeri ini. Sebelum ahli orang lain datang ke sini untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Menjadi bangsa Aztec di Meksiko. Lenyap itu. Telah lenyap. Menjadi aborigin di Australia. Yang hanya dulu termenung di pinggiran-pinggiran toko di kota besar. Dan tidak ada satupun yang bisa berpikir. Dia dipermainkan dengan pengiriman ke kampungnya, Pak. Di kampungnya dikirim minuman keras. Supaya orang-orang aborigin itu mabuk dan meninggal sebelum berumur lanjut. Cepat mati. Tapi dipuja-puja, ini minuman mahal. Minum. Mau begitu? Oleh sebab itu kita harap sebelum 5 ahli ini masukkan ke penjara, bicara UGM. Apa adanya. Bicaralah UGM. Betul, saya kira pemirsa kita harapkan sebelum 5 ahli ini, saintis ini dipenjarakan, UGM perlu bicara untuk menyelamatkan. Karena mereka ini sangat penting sekali. Dan UGM perlu membuatkan pernyataan yang membuat publik semuanya yakin akan pernyataannya itu betul. Dan berpihak kepada rakyat dan pernyataan yang didasarkan oleh ketuhanan yang Maha Esa. Ada satu lagi, Pak. Ada lagi universitas terkenal di negeri ini hampir terjebak. Dengan memberian gelar doktor yang tidak memenuhi syarat. Nah, ini gawat lagi itu. Kalau universitas mau diselamatkan, gagalkan doktor orang itu. Pedulikan ketua partai atau menteri. Yang penting bangsa ini selamat. Betul. Itu Pak, permintaan kita dari channel ini. Demikian pemirsa. Saya kira permintaan kita mudah-mudahan didengar oleh
rakyat semua dan didengar oleh para penguasa dan mengambil kebijakan yang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.